1 menit lagi jamaah, 1 menit lagi. Belum nanti. Sudah, yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hadirin yang kami muliakan, sungguh kami sangat bersyukur kepada Allah kita bisa dipertemukan di waktu sore hari yang begitu indah dan mempesona ini. Mudah-mudahan hidup kita terus dalam naungan Allah, istiqomah sampai nanti kita wafatnya husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahar, al-malikul jabbar, Allahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca zikir petang. Di antaranya adalah Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Apa kabar semua hadirin? Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Itu salah satu tanda sayangnya Allah kepada seorang hamba. Sebagaimana riwayat Bukhari nomor hadis ke-70, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, di antara kalimat yang masyhurnya Nabi bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqqihu fiddin. Sesiapa di antara hambanya Allah, umatnya Rasulullah yang diinginkan kebaikan atasnya, yufaqqihu fiddin, hendaknya dia diizinkan oleh Allah, pasti diizinkan oleh Allah untuk faqih, difahamkan din atas agamanya. Bisa masuk. Jadi sebenarnya hadirin, ketika kita dipilih Allah untuk duduk di majelis ilmu, ngaji bareng-bareng, itu merupakan salah satu tanda sayangnya Allah untuk kita. Pegang erat, jangan lepaskan. Badan boleh capek, badan boleh lelah, mata boleh basah, hati atau jiwa boleh serasa ingin menyerah, tapi kalau semuanya itu lillah, semua ujung-ujungnya pasti akan indah. Dan semua pasti akan mendapatkan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang pernah nyesel bagi seorang hamba yang dia menghiasi masa kininya dengan amal solih, dia gak akan pernah nyesel. Kalau hari ini dia bermaksiat, besok dia ingat maksiatnya, dia nyesel, iya. Tapi kalau hari ini kita beramal solih, besok terus kemudian kita qadarullah, kok sakit, gak bisa bangun, sakitnya parah, tergeletak aja di ranjang. Lalu kita ingat-ingat flashback waktu kita sehat kita pakai buat ngaji, waktu kita sehat kita pakai untuk ta'lim, waktu kita sehat kita pakai untuk bermuhasabah, datang ke majelis ilmu, lalu menulis faidah-faidah. Itu semua pasti jadi kenangan yang manis ketika kita sakit parah luar biasa ataupun ketika kita nanti wafat pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini terus kita pegang sampai kita nanti diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin coba dibuka Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-99. Udah ketemu belum? Al-Mu'minun ayat 99, surah ke-23 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama, silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat 99 Quran surah 23 udah ketemu? Hatta idza jaa ahadahum hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Dua ayat lagi. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang disayang Allah, kita mau buka dulu ayat 99-nya. Yuk silakan dicek. Allah berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang tidak beriman. Apa keadaan mereka yang tidak beriman? Mereka mengucap apa? Kondisi mereka seperti apa mereka-mereka yang gak beriman? Allah melanjutkan kalimatnya,
apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka yang tidak beriman, qala rabbirji'un. Mereka bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Minta remedi. Kalau kita di SD, SMP, SMA, pas kita kemarin minta remedi, dikasih remedi sama guru kita pasti. Pak guru tolong ya, ini nilai saya kok jelek, tolong remedi ya. Dikasih kesempatan untuk remedi. Teman-teman bekerja di satu instansi perusahaan, sekali buat salah, lalu teman-teman bilang sama presiden direktur atau owner bisnisnya atau orang yang menjabat dengan jabatan tertinggi di sana, Pak tolong kasih satu kesempatan lagi. Saya perbaiki kinerja saya perbaiki cara kerja saya. Dikasih enggak? Dikasih. Kalau kesalahan pertama loh ya, kecuali kalau ada kesalahan ketiga mungkin bisa jadi pertimbangan. Kalau Anda diizinkan memperbaiki silahkan, kalau enggak Anda diberi izin untuk pulang. Kalau kita pas lagi dapat masalah dengan pasangan, lalu pasangan meminta maaf, setelah itu pasangan mengucap dengan kalimat, sayang tolong aku kasih satu kesempatan lagi aja, aku perbaiki semuanya. Mungkin dia ketahuan selingkuh, atau dia ketahuan bermain di belakang, atau dia ketahuan CLBK saat bubaran reuninya. Tolong aku kasih satu kesempatan lagi aja ya sayang. Manusia ngasih. Allah ngasih nggak sih sebenarnya? Kok seolah ayat ini tuh bilang kayaknya Allah nggak ngasih kesempatan ya. Teman-teman harus tahu ayat ini adalah qala rabbirji'un. Ya Allah, aku minta kembali di dunia. Kesempatan yang Allah kasih kepada seorang hamba itu banyak banget. Tapi sayang seribu sayang, sedikit di antara hamba-hamba, sayang seribu sayang sedikit di antara hamba-hamba mereka yang sadar dan mengetahui bahwa kesempatan ini amatlah mahal dan berharga. Dia baru tahu ketika dia wafat dan dia nggak bisa balik lagi ke dunia, memperbaiki sholatnya yang kurang, memperbaiki sedekahnya yang ditinggalkan, memperbaiki puasa-puasanya yang nggak pernah dia jalankan. Dia nyeselnya kalau sudah wafat. Makanya benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sungguh manusia sekarang sedang tertidur, tapi nanti manusia terbangun. Kapan wahai Ali? Ketika ia wafat baru manusia terbangun, baru sadar. Kenapa ya? Kok saya nggak amal soleh ini, saya kok nggak ngaji, padahal teman-teman saya postingan update story-nya tuh udah baik banget yang ngaji, baik banget yang hijrah. Kenapa ya saya kok seolah malah memperturutkan hawa nafsu saya. Jadi jangan pernah angle dari ayat ini tuh dipandang bahwa Allah itu begitu nggak sayang sama hambanya. Itu buktinya nggak dikasih kesempatan untuk bertobat. Salah, keliru memahami ayatnya. Ayat ini tuh difahami bahwa saking sayangnya Allah, Allah kasih kesempatan di dunia untuk kembali kepadanya. Di dunia untuk jadi hamba yang benar-benar luar biasa. Di dunia dibuat untuk sadar, ayo hambaku sini kembali kepadaku. Karena nanti kalau sudah tertimbun tanah, penyesalan semuanya gak ada nilainya. Tulis di kolom komentar, kalau jasad kita sudah terkubur di dalam tanah, penyesalan kita tidak ada nilainya. Kalau sekarang bertobat ada nilainya, sekarang nyesel ada nilainya, sekarang kita kembali kepada Allah ada nilainya. Tapi kalau nanti tertimbun tanah, wafat kita, mau nangis seperti apapun tidak ada lagi harganya. Mau dia bertaubat saat sudah tertimbun tanah di dalam kubur gak ada lagi kesempatan-kesempatannya. Karenanya dia mengucap qala rabbirji'un. Ya Allah, tolong aku dikembalikan ke dunia ya. Ini kalimat-kalimat yang menyedihkan buat mereka yang gak mau beriman. Terus apa kata mereka? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Lalu mereka berucap sama Allah, la'alli, ya Allah tolong hamba balikin lagi ke dunia ya Allah, hamba nyesel banget kemarin di dunia gak beramal salih.
Hamba nyesel banget teman hamba ngajakin ngaji, hamba gak mau. Ada peluang kebaikan, hamba gak jemput. Ada peluang untuk kembali padamu, hamba gak sambut hidayah itu padahal engkau sudah kasih sinyal berulang kali dalam hidup hamba. Lewat tayangan story WA, lewat postingan Instagram yang gak sengaja lewat di beranda, lewat FYP TikTok yang dimana hamba sering scroll kok tiba-tiba ketemu seolah pas banget sama apa yang hamba rasakan. Tapi kali itu ya Allah, hamba memperturutkan hawa nafsu hamba. Lalu apa mereka katakan? La'alli a'malu salihah fima tarak. Kalau aku nanti balik di dunia, aku janji ya Allah, aku akan memperbaiki amal solihku fima tarak, yang pernah aku tinggalkan sewaktu aku hidup di dunia. Allah berfirman apa kira-kira? Orang mati, iya kamu hidup lagi, nih kesempatan. Iya kamu bangkit dari kubur, nih kesempatan. Allah bilang gitu? Enggak, coba dilanjutin ayatnya, dilanjutin dilihat. Kalla, tidak akan pernah bisa. Bukankah dulu aku kasih kesempatan kepadamu, kamu sudah punya banyak waktu, termasuk kita. Kita nih dikasih hidup sampai detik ini jamaah karena kita paling banyak dosanya. Allah mau kita segera bertobat. Dan kita berbaik sangka sama beliau, saudara kita, teman-teman kita yang sudah berpulang. Dengan baik sangkanya kita bahwa beliau yang sudah berpulang itu karena surga yang Allah siapkan sudah siap untuk ditempati. Karena amal solehnya sudah cukup. Makanya Allah panggil pulang. Kita nih yang dikasih kesempatan untuk nambah pundi-pundi amal salih harus jemput setiap amal salih dalam setiap kesempatan. Hadirin mohon izin ibu, kursinya di sana ibu. Boleh diambil mohon izin, nanti dibantu Mas Herman. Aman ibu, nanti dibantu Mas. Nggak apa Syekh. Mas Hendi, aman Mas Hendi? Waduh, jazakumullah khair. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, sekali lagi aja hamba dikasih kesempatan ya Allah, hamba akan perbaiki semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata ulama ayat ini tuh merupakan tamparan keras untuk kita-kita yang masih belum beriman. Di saat yang lain udah beriman. Saat kita tuh masih jauh banget dari Allah, di saat yang lain udah beranjak untuk menjemput ridhonya Allah, di saat yang lain itu sudah berusaha untuk mendekat kepada Allah, kita masih terlempar jauh karena memperturutkan hawa nafsu yang selama ini kita pertuhankan. Ini tuh ayat tuh pengingat banget. Waktu itu ada sahabat, bukan sahabat mohon maaf, waktu itu ada orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, kaya raya, penguasa. Punya prajurit banyaknya luar biasa. Dan laki-laki hebat ini bahkan teman-teman dia tuh punya pasukan yang kuatnya mengalahkan 2/3 dunia dan kekuasaan beliau mencakup 2/3 dunia. Jadi dunia ini 2/3-nya itu dikuasai oleh seorang laki-laki yang bernama Fir'aun. Gak kurang-kurang loh teman-teman. Hidup dalam kekayaan. Ini nasihat buat yang berbicara dan buat kita semua. Hidup dalam bergelimang harta kekayaan. Punya kuasa, punya jabatan, punya pasukan. Punya power. Dia adalah seorang influencer, dia bilang A, semuanya bilang A. Dia bilang B, semuanya melaksanakan B. Dia bilang C, semuanya melakukan C. Powernya Fir'aun. Tapi ternyata pada seseorang yang punya kuasa pun ada ujiannya. Ujian terbesar orang yang punya kuasa, influencer, centang biru, itu biasanya gengsi. Gengsi. Oke lah kita tarik lagi ke sini. Skup yang paling kecil, kepala sebelum kepala wilayah, daerah, apalagi negara, kepala rumah tangga aja. Ada hal yang paling ia punyai dan itu identitas kepala. Apa? Gengsi. Gengsi mengakui kesalahan. Kalau suaminya ditegur oleh istrinya, dia seolah, oh gak bisa gitu, saya harus begini. Padahal benar dia yang keliru, dia yang salah. Tapi karena kadang gengsinya, ini ujian bagi mereka-mereka yang dikaruniai kelebihan kekuasaan. Kadang sulit
untuk menerima kebaikan-kebaikan yang datang, apalagi berbalut mahkota di sini. Bahwa saya yang berkuasa loh. Kamu tuh harusnya nurut sama saya. Pada zaman itu, sosok itu bernama Fir'aun. Sosok yang kuat, kokoh, gagah, hebat, pasukannya menguasai 2/3 dunia, dan dia termasuk laki-laki yang paling ditakuti pada zaman itu. Makanya ketika Fir'aun mengucap, aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka menyembah Fir'aun. Mereka sembah Fir'aun. Kecuali segelintir orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia mengucapkan dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Aku rabbukumul a'la, Tuhanmu yang paling tinggi. Gak ada Tuhan selain aku. Tajri min tahti. Ini sungai-sungai ini yang kalian lihat alirannya sangat deras. Tajri min tahti. Kenapa dia bisa mengalir? Karena aku, kata Fir'aun. Dia sok mengaku air itu dia yang mengelola, dia yang mengatur, dan dia ditenggelamkan karena air di dasar lautan. Disangkal sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ujian itu datang kepada setiap jiwa, kepada setiap insan. Dan ujian untuk mengakui kebenaran itu kadang cenderung lebih besar pada semua manusia yang mempunyai gengsi. Baik dia adalah seorang penguasa atau bukan penguasa. Tapi kalau ketemu yang namanya gengsi, sulit masuk. Pernah kan kita melihat sosok-sosok besar dan hebat ternyata mati cuma gara-gara hal kecil. Fir'aun ditenggelamkan oleh air yang dia akui sebagai dialah yang mengatur air itu. Kapan harus terbuka, kapan harus tertutup. Namrud lebih remeh-temeh lagi. Namrud mati cuma gara-gara seekor lalat yang dikuasakan oleh Allah masuk ke dalam hidungnya, masuk bersangkar bersarang lalat itu di kepalanya, dia pusing, puyeng, dipukul, agak reda sedikit, pusing, puyeng, dipukul lagi, terus lalat itu menggerogoti daripada kepalanya Namrud. Terus begitu sampai Namrud meninggal, sampai Namrud mati. Cuma gara-gara seekor lalat. Makanya kalimat ini tuh kalimat pengingat. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Kamu minta izin sama Allah mau kembali ke dunia supaya beramal salih? Kalla, tidak akan pernah diizinkan sama Allah. Wahai Allah, tolong kembaliin kami ke dunia, kami nyesel dulu salah bergaul. Kami nyesel salah circle. Kami nyesel pernah melewatkan hari-hari terbaik kami waktu kami sehat, bukan kami pakai untuk beramal salih. Teman-teman, pakai masa sehat kita. Fisik kita nih gak selamanya seprima hari ini. Fisik kita ada sakitnya besok, ada lemahnya besok. Fisik kita tuh ada dropnya besok. Kaki yang kemarin dibanggakan bermain bola sekarang sudah gantung sepatunya. Mata yang dulu dibanggakan mengkerlingkan satu kedipan mata sekarang pun sudah dibantu dengan kacamata. Jalan yang biasanya kaki dua sekarang sudah bertambah satu kaki kita berupa tongkat. Bahkan usia semakin tuanya ada yang sebagian di antara kita sudah tergeletak di atas ranjang. Sudah tinggal menunggu berpulang. Datang orang menjenguk lalu mendoakan, datang orang menjenguk lalu menyemangati. Iya, tapi kita tahu bahwasanya kembali pun kita kepada sehat kita, sehatnya kita tidak akan pernah sama seperti sehatnya kita di masa muda. Dan itu pertanda bahwa hambaku sudah saatnya segera sebentar lagi kamu akan berpulang. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, belajar dari ayat 99, belajar dari ayat 100 bahwa amal soleh itu adalah dambaan mereka yang sudah wafat. Amal soleh itu dambaan orang-orang yang sudah berpulang. Amal soleh itu idaman bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Sehat Mbah? Masya Allah. Luar biasa
Semangat banget Mbah, Masya Allah. Iya? Lama gak kelihatan ya Mbah? Sehat Mbah? Masya Allah. Besok kita mau bersaksi apa di hadapan Allah? Kalau si Mbah sampai datang, terus kita yang muda-muda, mbak-mbak yang muda-muda, terus kita mau bilang apa di hadapan Allah? Ya Allah maaf kemarin sibuk banget ngejar dunia. Gak apa-apa kok ngejar dunia. Siapa yang bilang salah? Cuman masalah prioritas itu kan masalah tentang siapa yang ada di hati kita. Sekali lagi teman-teman, masalah prioritas itu tergantung siapa yang ada di hati kita. Datang kawan, kita deket banget sama dia. Saya lagi di Wonosobo nih, kalau memang dia adalah kawan yang kita prioritaskan, mau sesibuk apapun pasti akan disempatkan. Ya, kita akan ketemu. Makanya ada kalimat, bedakan orang yang memfreekan waktunya untuk ketemu Anda dengan orang yang mau ketemu Anda kalau mereka lagi free. Bedakan. Bro, saya lagi di Bandung nih, siap merapat pagi. Saya tahu dia orang sibuk, saya tahu dia punya karyawan luar biasa banyaknya. Tapi dia memfreekan waktunya untuk berjumpa dengan kita. Misalnya, bedakan antara orangnya, ya dia ntar dia kalau luang, ya dia ntar dia kalau slow dia ntar, ya dia. Bedakan teman-teman. Kita pelan-pelan akan ngerti mana orang yang meluangkan waktunya untuk kita, mana orang yang mau ketemu kita kalau pas lagi luang. Bedakan dua hal itu. Sama, dari sini kita belajar mana seorang hamba yang meluangkan waktunya untuk Allah dan mana yang seorang hamba mana seorang hamba yang meluangkan untuk Allah atau mana seorang hamba yang begitu luang baru untuk Allah. Itu gimana sih? Ngumet sendiri dia. Mana seorang hamba yang mendekat kepada Allah ketika luang dan mana seorang hamba yang sengaja meluangkan waktu untuk mendekat kepada Allah. Bedain. Dari 168 jam per pekan, 24 jam dalam satu hari. Masa 1 jam kita gak punya waktu untuk Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah balikin ke dunia. Ya Allah tolong please sekali aja. La'alli a'malu salihan. Saya cuma mau satu ya Allah, mau beramal salih. Mereka tuh gak minta dibalikin ke pasangannya, anaknya, orang tuanya, karirnya, bisnisnya. Mereka nggak mau balik ke koleksi-koleksi motornya, koleksi-koleksi mobilnya, ke kolega-koleganya. Mereka nggak mau balik ke itu, mereka cuma balik ke satu. La'alli a'malu salihan. Mereka cuma mau beramal salih. Teman-teman terutama anak-anak muda Wonosobo yang disayang Allah. Sudah saatnya kita balik ke Allah ya. Kalau bukan sekarang kita gak punya waktu lagi untuk kita kembali kepada Allah kecuali sekarang. Rasa-rasanya habis waktu kita untuk selain kepada Allah. Ingatan kita ingatan tentang selain Allah. Yang ada di benak kita tuh kadang pembagian antara gimana bisnis ini berjalan, gimana profitable, gimana dan gimana. Sudah dapat 1 minta 2, sudah dapat 2 maunya dapat 3. Ada 2 gunung emas dia genggam, dia minta gunung emas yang ke-3, begitu seterusnya. Sudah terlampau banyak kepala ini penuh sesak memikirkan selain Allah. Sekarang yuk saatnya mikir Allah. Allah ridho gak sama saya? Allah cinta gak sama saya? Allah apakah sudah benar-benar ada di hati saya? Apakah Allah sudah benar-benar saya prioritaskan dalam hidup saya? Ataukah Allah selalu saya akhirkan? Saya kesampingkan, saya abaikan dan saya tidak pedulikan. Na'udzubillah. Coba lihat skala prioritas dalam hidup. Mulai diukur-ukur. Karena sebenarnya teman-teman screen video sebarluaskan di TikTok, YouTube, Instagram. Di screen sebarluaskan. Screen video sudah ya? Kalau kita mau tahu, oh ya mau ngerekam juga, ayo boleh jemaah. Jadi gini hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau tahu
kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kedudukan Allah di hati kita. Diulangi, kalau kita mau tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah di hati kita. Kita prioritasin Allah enggak? Kalau kitanya memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan kita. Itu hebatnya jamaah. Dan Allah itu waladzikrullahi akbar. Allah itu mengingat hambanya itu akbar, lebih baik, lebih besar, lebih hebat daripada cara seorang hamba mengingat Allah. Keren enggak? Ada seorang hamba jemaah. Ada seorang hamba menikah 2015. Belum punya keturunan. 2016 istrinya setiap kali membuka alat untuk melihat kehamilan, belum garis 2, nangis. Terus begitu, nangis. Begitu lagi berhalangan, nangis. Tapi dua hamba ini gak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia tahu Allahnya maha baik. 2015 menikah, 2016 belum dikaruniai keturunan. Tahun pertama itu tahun-tahun yang berat. Karena istrinya selalu bersedih. Istrinya selalu nangis kapan kali diucap. Begitu datang ke toko kelontong lalu diucap beli ini ya. Ternyata disebut sama penjual toko kelontong, loh masih dapat ya. Cuma dengan kalimat lo masih dapat ya, perempuan itu sensitivitasnya tinggi. Menangislah sang istri. Tapi dia terus ikhtiar sama Allah, ya Allah engkau tahu yang terbaik. Tidak ada di dunia ini yang tahu lebih baik untuk hamba daripada engkau. Hamba yakin kalaulah 1 tahun pertama belum dikaruniai keturunan, engkau tahu yang terbaik ya Allah. 2017 istrinya hamil mengandung. 2017 penuh rasa syukur. Lahirlah anak pertama. Ternyata cara Allah mengabulkan itu hebat luar biasa. Seorang suami ini pernah bilang, ya Allah kalau aku punya anak 1 saja aku akan bersyukur. Dan itu sudah luar biasa bagi diriku. Tapi kalau lebih dari 1 pasti aku akan jauh lebih bersyukur. Begitu masa tunggu dalam pernikahannya, 2017 lahir anak pertama, 2018 lahir anak kedua, dan terus Allah karuniai di tahun-tahun berikutnya seorang keturunan. Luar biasa. Cara Allah selalu istimewa dalam memberi hadiah kepada setiap hamba. Belum hari ini, boleh jadi besok. Belum besok, boleh jadi lusa. Belum 2020, boleh jadi 2025. Belum 2025, boleh jadi 2029. Atau kapanpun Allah bisa memberi dengan hadiah yang lebih baik dari yang dipinta. Syarat, ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuannya? Beramal soleh. Udah amal soleh aja. Makanya teman-teman yang sekali lagi punya hajat dengan semua hajatnya di TikTok, YouTube, Instagram yang sedang menonton tayangan ini, siapapun yang sedang punya hajat, nabunglah amal soleh banyak-banyak. Gak selalu loh membeli hajat yang dihajatkan dengan uang. Gak selalu. Ya Allah mau haji tapi hamba gak punya uang. Gak selalu solusinya adalah uang. Ya Allah mau umroh tapi gak punya uang. Gak selalu solusinya harus uang, uang dan uang. Boleh jadi karena pintarnya Anda mengedit video, Anda diberangkatkan. Boleh jadi karena ngademin hatinya dari orang yang menonton, Anda diberangkatkan. Aduh postingan Mbak kok, makasih ya Mbak membuat hidup saya berubah. Mbak udah pernah umroh belum? Belum, gimana Ibu? Nih hadiah buat saya. Cuma gara-gara Anda memposting sesuatu yang membuat dia berubah, Anda diberangkatkan. Amal soleh itu tabungan teman-teman. Makanya bahkan orang mati pun pengennya dibangkitkan untuk beramal soleh, bukan yang lain. La'alli a'malu solihah. Ya Allah saya cuma mau 1 aja, beramal soleh. Saya nggak kembali kepada mobil saya, motor saya, building saya, kantor saya, perusahaan saya, kedai saya, toko saya, restoran saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, mertua saya, sahabat-sahabat saya. Saya nggak mau balik ke mereka. La'alli a'malu salihan. Saya cuma mau 1, tabungan amal salih.
Makanya teman-teman yang punya hajat, nabunglah dengan amal soleh. Yakin amal soleh itu bisa mempermudah hajat yang dihajatkan. Yang jomblo mau dapat pasangan, kalau teman-teman selalu dan selalu mengharapkan, ya Allah seperti yang biasa kita doakan, 185 cm kulitnya putih ya Allah. Kalau bisa anaknya konglomerat ya Allah, balungan gede, balungan gajah, yang duduk lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Itu semua doa-doa yang terus diulang, sah silahkan minta. Tapi harus ingat, kadang kebaikan itu dijemput dengan beramal salih. Kita udah tebar pesona kayak apa? Iya mas, dia lagi ngambil teh tuh, saya tak dekat ngambil teh. Sudah mas tehnya? Sudah mbak, ya gantian saya. Buat apa? Orang waktu kajian kapan tuh? Nabi Musa, waktu di Elena, masih ingat gak kisah Nabi Musa waktu di Elena? Ketika Nabi Musa di Madian merapat ke sumur atau sumber air di Madian, ada dua wanita. Dia enggak, Musa, sehat ya Musa? Tolong dong. Enggak. Dia diam aja di situ. Dia zikir, beramal sholih, lamat-lamat sambil ya Allah bantu kami mau merapat tapi kok laki-laki semua. Akhirnya Musa dikasih sama Allah kepekaan. Musa tolong tuh dua perempuan tuh. Ternyata bonusnya perempuan ini bilang sama ayahnya tertarik, oh Dok jadi kamu ada yang nolong, ngasih minum pakan ternak kita. Iya ayah, siapa namanya? Musa _alaihissalam. Oh panggil ya Musa suruh datang. Akhirnya Musa datang, ternyata ayahnya senang. Nak Musa kamu sudah punya belum? Saya belum ayah. Ya udah sama anaknya ayah gimana pilih salah satu di antara yang dua. Akhirnya mereka menikah, plus dapat kebun, plus dapat pekerjaan, plus nabung apa Musa? Amal salih. Saya suka banget teman-teman ngasih tahu dan ini tabungan yang astagfirullahaladzim, tapi mudah-mudahan teman-teman juga ngelaksanain. Kalau pas saya lagi ada hajat, haji furoda atau hajat apapun, saya tuh nggak dulu, sekali lagi ya, nggak dulu langsung nabung uang. Oke nabung uang secukupnya, walaupun akhirnya toh pun nggak cukup, yang membayar, yang melunaskan Allah lewat tangan-tangan dermawan yang Allah pilihkan. Tapi yang selalu saya paling suka kejar, nabung amal salih. Kalau yang teman-teman mungkin juga ngikutin subuh syuruk, sebenarnya itu tabungan saya. Subuh tuh ngantuk, apalagi garung. Garung tuh kalau subuh ya 7 derajat, 12, 13. Ya kadang kalau pas lagi kalau di Dieng itu minus, garung tuh bisa 9. Yang pokoknya dingin banget lah. Yang membuat kita tuh mager banget mau sholat tuh mager banget. Tapi saya ingat hadis Rasulullah, di antara amal sholih yang pengen banget saya tabung, hadis Nabi yang satu ini. Fa'asbighul wudu fi makarih. Kamu sempurnakan wudumu di waktu yang paling kamu tidak suka. Subuh-subuh enaknya ngapain? Tidur. Bawahnya itu selimut. Jadi kasur, spray, itu enggak langsung tidur, enggak. Kasur, spray, selimut. Tidur, selimut lagi. Selimut udah satu, didouble lagi, ada selimut lagi. Itu enak banget. Tapi ini tabungan amal salih. Bismillah ya Allah, semoga engkau ridho, izinkan A, izinkan B, izinkan C. Boleh gak kita bertawasul dengan amal salih kita pribadi? Boleh. Boleh 3 bertawasul dengan asmaul husna, amal salih pribadi. Satu lagi, minta doa dari orang salih yang masih hidup. Itu tabungan amal salih. Enaknya tidur nih ya Allah, tapi engkau tahu berat banget. Bismillah ya Allah, terima ini ya Allah. Bayar ya Allah dengan syurgamu ya Allah. Minta gitu, minta teman-teman. Makanya subuh ngaji, mau yang nonton 1, mau yang nonton 2, ngaji aja udah. Gak pernah mempedulikan, mau ada yang atau 0, gak ada yang nonton sama sekali, ngaji aja udah. Mau yang datang di Masjid Fatimah Garung 1, 2, ataupun yang datang cuma 0, gak ada sama sekali. Tapi sejauh ini sih belum ada, selalu ada. Karena Masjid Fatimah Garung dibersamai sama hamba-hamba Allah yang saleh. Ngaji aja udah.
Yang penting ya Allah bukan tentang berapa banyaknya yang nge-views, yang live streaming, yang ikut membersamai dalam offline ataupun online, bukan. Ada kalimat yang sering diucap, raditu billahi rabba. Kalau pembukaan teman-teman kajian subuh syuruk, teman-teman coba cermatin deh. Setelah Allahumma bika asbahna, terus baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, terus baca Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban dan seterusnya sampai ada kalimat raditu billah ya rabba. Ya Allah aku ridho pada engkau. Kenapa sih kita harus mengucap kalimat itu? Sabda Nabi, siapa yang dia ridho kepada ketetapan Allah, Allah ridho kepada dirinya. Saya mengucap kalimat itu raditu billahi rabba supaya inginnya mudah-mudahan Allah juga ridho sama hidup kita bersama-sama, sama hidup kita bersama-sama. Kita semuanya yang offline, yang online, kita semua. Ya Allah aku ridho padamu, semoga dengan ini engkau ridho untukku. Ridhomu adalah untukku, ridhomu hadir dalam hidupku. Nabung amal salih. La'alli a'malu salihah. Nabung amal salih. Yang mau apa? Sebut sama Allah. Murah bagi Allah. Hakon, sungguh. Gak ada yang mahal di hadapan Allah. Tapi mahal banget Ustadz, ya Allah masa harus dapetin dia ada uang panainya 300 juta. Uang panai 300 juta, 400 juta, 500 juta. Atau ketika Anda melamar, kamu naik apa? Naik beca om. Saya belum ACC, kecuali yang naik Alphard baru siap jadi menantu saya. Apa susahnya? Anda tinggal begini doang kan? Ya Allah, kalau memang itu baik untuk hamba, dunia hamba dan akhirat hamba, mudahkan. Tapi kalau memang enggak, Ustadz saya udah berdoa 2 tahun Alphardnya enggak turun-turun, akhirnya dia dilamar sama orang lain. Ingat, boleh jadi Allah siapkan perempuan yang jauh lebih baik. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu, mbok gitu aja gitu loh. Gak usah ruwet, ribet, rumit. Badan lelah. Badan boleh lelah. Air mata, gimana sih kalimat itu? Badan boleh lelah, mata boleh basah, jiwa boleh hendak menyerah. Tapi kalau semuanya lillah, endingnya pasti indah. Happy ending orang-orang yang baik sangka sama Allah tuh jamaah. Ya Allah, tinggal begini doang. Nabungnya amal salih. Tadi saya bilang kalau kami punya hajat, saya istri punya hajat akan sesuatu. Iya, oke kita punya tabungan tapi bukan itu yang diutamakan. Kami lebih suka kalau nabung amal salih. Kalau lagi ada hajat, ini ada hajat nih bah gimana gini, udah tahu kan harus ngapain? Iya, kosongin. Apa yang dikosongin? Dompet. Kalau sesuai kemampuan masing-masing tentunya. Apalagi nih, yaudah subuh syuruk. Mampunya ini yaudah ngabdi aja di subuh syuruk, ngabdi aja udah. Terus mau hajat lagi apa? Lihat lemari. Di lemari ada apa? Gamis berjejer semuanya. Coba ambil 10 gamis nih. Jangan yang jelek yang disedekahin, yang bagus-bagus disedekahin jemaah. Yang ada mereknya. Ini udah mah jelek. Ah, saya mau udah bete, bosen pakai gamis ini nih. Udah bolong di mana-mana. Nih, baru dikasih orang, nggak perlu nunggu rusak, lusuh. Kasih yang kiranya kita dirasa ini saya tuh tahu ya Allah, ini masih saya suka, apalagi warnanya, apalagi dengan brandnya, apalagi dengan mereknya. Tapi hamba yakin engkau tuh maha baik ya Allah. Engkau adalah maha yang sayang, engkau selalu memperdengarkan apapun yang engkau izinkan hamba bisa mendengarnya dari kebaikan-kebaikan. Mudahkan ya Allah, Allah mudahkan. La'alli a'malu salihan. Mulai sekarang saya ajak diri saya, teman-teman semua, yuk nabung apa? Nabung amal soleh. Beli jodoh dengan amal soleh. Jodoh saya di mana Ustadz? Di pengajian boleh jadi. Tapi dia nggak peka-peka, kasih kode. Tapi dia nggak mau maju duluan. Anda maju duluan. Loh emang perempuan nggak boleh maju duluan? Bunda Khadijah mencontohkannya. Kayak ini suami soleh deh.
orang soleh nih kayaknya. Yaudah bismillah yuk maju duluan. Kasih sinyal. Nih tapi ingat siap diterima harus siap ditolak. Ini mau maju semua apa gimana hadirin? Tolak. Waduh. La'alli a'malu salihan. Jadi hal yang paling pertama didambakan orang yang sudah wafat adalah beramal salih. Maka tabungan terbaik milik seorang hamba amal salih. Teman-teman yang dirahmati Allah, dan terkait hal tersebut Nabi itu pernah bersabda ya jemaah, kalau kamu beramal salih karena Allah, kamu bersolawat kepadaku, berzikir mengingat Allah, terutama memperbanyak kebaikan-kebaikan, tukfahammuk, solawatmu, amal salihmu, tukfahammuk, sabda Nabi akan membuat hajatmu diizinkan pengabulannya oleh Allah. Keren gak? Mau minta apa sih? Yang belum punya jodoh kan biasanya jodoh. Yang belum dapat kerja biasanya kan kerjaan. Soal karir kan biasanya pengennya karirnya menunjang. Soal kesehatan kan yang lagi sakit pengennya sehat. Hidup udah 4 kunci itu aja udah. Sehat, karir, jodoh, finansial, udah itu aja udah. Seputar-seputar itu aja udah. Apa yang diinginkan dari kebaikan, minta kepada Allah lewat kebaikan juga. Kita ingin kebaikan datang, ya Allah rasa-rasanya kalau hamba harus berangkat ke Baitullah mengeluarkan uang, hamba belum mampu ya Allah. Tapi engkau tahu, engkau yang maha punya segala-galanya, engkau yang maha kaya ya Rob, engkau yang maha indah ya Allah. Hamba gak punya apapun, kekuatan dan kekuasaan itu semua darimu ya Allah. Izinkan hamba sebelum wafatnya menapaki sujud di depan rumahmu ya Allah. Ucap gitu, amal soleh aja udah. Bisanya apa? Udah amal soleh aja udah. Kalau sudah waktunya Allah akan hadiahkan. Lebih baik dari yang pernah kita sangkakan. Yang penting amal soleh. Teman-teman kalau beramal soleh juga, ini pernah dialami oleh orang yang beramal solih tapi harapannya cuma dapat cuan dunia. Walhasil parah. Dia beramal solih tujuannya supaya dapat banyak yang memilih dia dalam in case di pemilihan. Dia beramal solih supaya harapan pasangan mata tertuju padanya. Dia beramal solih supaya terkenal. Dia beramal solih supaya masyhur. Gak dapat apa-apa. Kecuali apa yang qadkil kata Rasulullah, apa yang manusia ucap sama dia, udah itu doang. Kecuali kalau dia beramal soleh karena Allah, hatinya itu didesain benar-benar untuk Allah. Semuanya Allah datangkan tanpa pernah dia minta sedikit pun. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Makanya teman-teman jangan tinggal amal soleh. Teman-teman sore bisa ngaji, ngajilah. Kayak gini mungkin gak setiap saat juga kita bisa bertemu kan. Saya gak tahu loh, saya bisa membersamai kita ngaji bareng kayak gini tuh sampai umur berapa. Gak ada yang jamin juga umur saya sampai 50, jangankan 50, 40, gak tahu. Apakah kita bisa kayak gini terus? Makanya mumpung masih bisa begini, amal salih. Nanti teman-teman malam mungkin bisa beramal salih tambahan. Ngapain kek? Baca Quran. Atau mungkin amal solehnya live streaming dari gurunda yang lain. Bukankah sekarang hari ini mudah banget. Teman-teman mau live streaming tinggal pilih hari ini. Subuh-subuh teman-teman kalau follownya akun-akun dakwah, lihat aja subuh. Itu bulet-bulet live, 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 live. Teman-teman tinggal pilih aja mau live sama siapa. Di TikTok subuh-subuh, coba buka TikTok subuh-subuh. Lihat, scroll live ustazah, scroll live ustadz, live ustazah, live ustadz. Tinggal pilih aja teman-teman lebih condong kepada siapa, lebih suka dengerin siapa. Hari ini tuh kayak Allah tuh menghamparkan, ayo hambaku semuanya yuk balik kepadaku, udah saatnya yuk kembalilah, kembalilah. Tapi masih ada aja yang ngaji nih, tidak tanganku, di scroll akhirnya dia nonton selain itu. Gampang kok sebenarnya, cuman tinggal perlawanan hawa nafsu aja. Itu loh teman-teman, amal soleh ini hari-hari ini tuh harga, amal soleh itu hari-hari ini tuh barang berharga.
yang mestinya kita rawat dan kita jaga. Jangan sampai disia-sia. Mewah amal soleh itu kalau kita tahu. Ternyata amal soleh ini menghantarkan kita kepada hidup yang lebih baik. Mungkin kita tidak kaya, sekali lagi ya teman-teman. Allah memberikan seorang itu bukan berarti dihamparkan kepada yang kekayaan semata. Boleh jadi hidupnya memang belum kaya. Tapi keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Hidupnya memang belum kaya. Tapi anak-anaknya tumbuh dengan solihah. Hidupnya memang belum kaya. Tapi setiap apapun yang dia inginkan Allah yang menjadi pihak yang selalu mencukupkan. Bukankah sama dengan kaya kalau kita dicukupkan sama Allah? Dan yang paling mahal apa? Sehat. Wallah, kita akan baru sadar. Sehat itu mahal. Ketika kita sakit, yang karena sakit itu menghabiskan ratusan bahkan miliaran. Baru kita tahu ternyata sehat itu mahal ya. Melihat pasangan kita sakit, lalu kita bilang kepada dokter, dokter tolong pasangan saya kalau bisa sembuh. Saya masih mau sama dia, saya masih mau berbakti lebih lama sama dia. Memperlakukan dia dengan baik. Lakukan dok, apapun. Soal biaya jangan dipikir, kami akan ikhtiarkan bersama keluarga. Begitu dokter yang ngasih bill, ibu ini tindakannya harus begini, billnya 800 juta. Cegler. Ya Allah, apa yang harus dijual ya? Tanah, lepas. Udahlah, tanahnya harga 1 M supaya cepat laku, dijual setengahnya 500 juta. Udahlah, kurang 300 juta apa ya? Mobil lepas, kurang 200 juta apa ya? Rumah lepas. Kembali ke nol. Asalkan apa? Sehat. Jadi sehat tuh mahal. Isi kenangan sehatnya dengan kebaikan. Masya Allah teman-teman. Masa muda kita kenang. Wah dulu iya ya masa muda kita ngaji ya. Deres, tilawah, buka Riyadhus Shalihin, buka Bulughul Maram. Oh, dulu ngaji, buka tadabbur ayat Al-Quran, Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Itu tuh besok jadi kenangan yang enak banget di sini buat ngenangnya gitu. Bu sehat ya? Iya sehat, doain ya. Doain nanti kita ngaji bareng lagi ya. Yang ada terkenang di situ kebaikan, amal salih, amal salih, amal salih, amal salih, amal salih. Coba bayangin, dia sakit, temen dugemnya nengok, piye gue, dugem menera, sembuh lah. Gak ada rasa enak-enak yang nginget waktu dugem walaupun mungkin dulu dia merasa kesenangan, tapi sebenarnya itu bukan kesenangan, semu. Piye we, dugem menera, arep modar loh we. Emang kiranya saya juga tanya kepada jemaah. Ketika seseorang maksiat bareng-bareng, satu ketangkep polisi, yang satu mau nengokin gak kira-kira? Mabuk, narkoba, tes urin ketahuan. Ternyata fix mabuk, fix narkoba. Itu teman-teman satu komplotannya mau nengokin gak? Nggak mau nengokin. Wah kalau saya nengokin ketangkap juga kali. Makanya nggak ada persahabatan yang lebih kece, lebih keren, lebih powerful selain persahabatan saat kita bersama-sama menuju kepada Allah. Coba ditanya sahabat-sahabat kanan kirinya, apa sih yang kita cari kalau bukan Allah? Kita mau ngapain sih di sini kalau bukan mencari ridhonya Allah? Kita di sini lagi beramal soleh bareng-bareng dan jangan pernah menilai amal soleh itu tertuang di kami semua. Enggak. Kita dapat bareng-bareng. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla alal khairi kafailih. Siapa yang memfasilitasi termasuk dalla ya dulu. Dalla ya dulu artinya menunjukkan nih amal salih. Kafailih, dia panen pahalanya seperti orang yang beramal. Bukankah Anda dapat pahala berlimpah? Sebab karena Anda hadir, orang tersemangati, oh ternyata amal salih itu enak. Lalu mereka datang, Anda dapat pahalanya dan kita pun bersama-sama dapat pahalanya. Yang menyiapkan kabelnya, mikrofonnya, sound systemnya, loading tempatnya, mbak-mbak PB yang menyeting ini taplak mejanya.
Mas Hendy sebagai owner meeting hallnya, dan semua kita sama dalam pahala. Nggak ada yang lebih banyak kecuali kita lagi sama-sama mendekat kepada Allah. Dan Allah paling suka hambanya yang dekat untuk kembali kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai hambanya yang tawab. Apa arti tawab? Yang mau bertaubat. Kita ini berdosa dan kita semua pendosa termasuk yang berbicara. Banyak kesalahannya, banyak kelirunya, banyak dosanya. Kita ini gampang emosiannya, kita ini gampang berbuat tergelincirnya. Tapi karena saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, Allah tuh kayak manggil, hambaku gak apa-apa kok kalau kamu kemarin banyak dosa, begitu kamu mendekat aku ampuni semua dosa-dosamu. Hambaku gak apa-apa kok dulunya kamu jatuh, dulunya kamu pernah bergelayut manja kepada laki-laki yang bukan siapa-siapa. Lalu kamu upload, kamu unggah di sosial media, ayang bebku yang paling aku cinta. Dia upload status, terus dia flirting, saling komen-komen. Aduh pacar koe, iya sayang koe, waktu masa-masa pacaran. Tapi ingat ya, Allah begitu menyadarkan, nih aku patahkan kamu dari hubungan yang tidak jelas agar aku kembalikan hatimu sepenuhnya untuk aku, bukan untuk siapa-siapa. Di detik saat dimana seorang hamba kembali kepada Allah, di situ Allah gak pernah melihat masa lalu seorang hamba. Apakah Allah melihat masa lalunya Sayyidina Umar? Enggak. Apakah Allah melihat masa lalunya Sayyidina Khalid bin Walid? Enggak. Apakah Allah melihat masa lalunya Abu Sufyan? Enggak. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, apakah lihat masa lalunya? Ikrimah kamu gak cocok jadi hambaku, wes kamu balik aja. Gak pernah Allah nolak, hambaku kamu tuh gak cocok jadi hambaku, gak pernah. Asalkan dia mau balik ke Allah, mau pulang ke Allah, mau memperbaiki dirinya, mau muhasabah dirinya. Innallaha yuhibbut tawabin. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu sangat mencintai tawabin, setiap hamba yang mau bertobat kepadanya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang mau mutatahhirin, introspeksi diri, muhasabah. Sudah saatnya teman-teman, kita yang jauh dari Allah, yang jarang banget beramal solihnya, sekarang sudah saatnya disadarkan lewat ayat ini, jangan sampai nyesel ya. Karena kita balik gak punya tabungan. Nabi bersabda tentang dunia aja, Nabi punya sabda, ini hebatnya luar biasa. Kamu menyimpan hartamu untuk beberapa waktu hidupmu ke depan, itu lebih baik in kuntum ta'lamun. Sabda Nabi auqamakal, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk dunia aja, Nabi tetap ngajarin kita, safety lah. Punya tabungan gak apa-apa, kalau memang dirasa sanggup punya tabungan. Bahkan Nabi pernah bersabda, kalau aku punya gunung emas, semuanya habis kubagikan, illa kecuali beberapa aku pakai, kusiapkan untuk bayar hutang dan sedikit untuk melanjutkan kehidupan. Auka makal. Artinya kalau untuk perbekalan dunia aja, Nabi juga menganjurkan kita memperhatikan, apalagi berbekal untuk berpulang ke negeri akhirat. Gak ada yang di dunia selamanya teman-teman. Mau berapa tahun? Pertanyaan ini selalu diulang-ulang dan gak ada yang pernah mau. Kalau dijawab, jamaah mau hidup 200 tahun lagi gak? Mau? 200 tahun lagi mau hidup? Kalaupun hidup, apakah Anda bisa menikmati makan durian seenak hari ini? Jangankan jamaah durian. Umur 200 tahun makan kacang udah kelotak. Kayak apa itu rasanya umur 200? Hadirin, itulah dunia. Dia tempat transit. Saya dari Bandung kemarin jemaah.
turun di Jogja naik kereta. Dari Jogja jalur darat ke Wonosobo. Ketika di Bandung nggak pernah kepikiran bahwa di atas kereta saya akan beli kursi yang nyaman atau kasur yang empuk. Atau kayaknya agak panas nih saya beliin AC lagi lah yang lebih dingin. Nggak kepikiran. Kenapa? Karena saya tahu di atas kereta ini saya hanya transit menunggangi kereta dalam waktu beberapa jam dari Bandung menuju Yogyakarta. Saya tahu di atas kereta saya cuma transit. Cuma duduk. Saya nggak bangun di situ dengan keindahan ornamen yang estetik, lalu futuristik, lalu yang instagramable, enggak. Karena saya tahu duduk sebentar, nyampe, lanjutkan tujuan kita. Kalau teman-teman lagi lewat di satu jembatan, apakah teman-teman mau bangun di jembatan itu istana yang mewah yang megah? Enggak, karena teman-teman tahu jembatan ini hanya sebagai melewati kepada arah tujuan. Dunia ini jembatannya akhirat. Maka di sini tempat beramal salih. Dunia ini jembatannya akhirat, maka di sini kita fokus. Ayo, jangan bilang dunia nggak penting. Dunia itu penting karena kedudukan kita di akhirat ditentukan lewat hidup kita di dunia. Suruh ngaji wes jamaah pokoknya, suruh ngaji ya berangkat ngaji, suruh kerja ya berangkat kerja. Waktunya ngabdi ya ngabdi, waktunya khidmat ya khidmat, waktunya istirahat ya istirahat. Nikmatin aja hidup. Waktunya beramal salih ya beramal salih. Nanti dapatkan keajaiban bagaimana Allah mengatur hamba-hamba yang selalu beramal salih, tulus ikhlas mencari ridhonya. Selamat berbuka puasa teman-teman yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita meninggalkan amal salih. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena nanti kalau mati minta balik ke dunia, Allah nggak bakal izinin kecuali Allah berfirman, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak akan pernah bisa sesungguhnya itu omong kosong belaka. Kalimatun huwa qailuha. Bohong kamu tuh. Dulu di dunia dikasih kesempatan kemana aja. Dulu pas sehat kemana aja, pas sempat kemana aja, pas luang kemana aja. Pas jaya-jayanya lupa, ayo have fun. Begitu mak blek ngedrop sakit baru, ya Allah tulung ngono, paling ngono sabar. Tombo teko loro lungo kersaning Gusti Allah. Baru begitu sakit, pas sehat kemana aja. Ya sih nggak apa-apa juga ya jamaah. Jangan habis itu baru deh kalau udah sakit. Jangan digituin juga orang yang sakit kasihan ngedrop jamaah. Jangan digituin juga. Maksudnya enggak sih, ini ya kita yang harus ngerti dan paham. Kalau sakit mah ya jangan digituin jamaah. Astagfirullahaladzim mak, tolong mak. Mulano baru sekarang jangan digituin, kasihan. Yang penting mah kalau sekarang mah ya kalau emang ada yang gitu, ayo pak saatnya kembali ke Allah. Kemarin kan bapak mama lihat sholatnya ya jarang-jarang, sekarang ya sholat pak mumpung masih dikasih hidup. Iya mak tolong mak mau tayamum mak, yuk bantuin tayamum. Semprot mak spray, bantuin spray. Yang penting ingat loh, Allah tuh bisa nepis semua alasan kita. Innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha, tahu kan? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya itu mah bohong aja lah. Lip service. Kamu tuh dusta, banyak dustanya. Dulu saya kasih sehat kamu gak mau. Saya kasih sempat kamu gak mau. Dikasih keluangan waktu, dikasih kelapangan rezeki punya paket data, dikasih wifi di rumah yang kenceng supaya bisa live streaming, kamu gak mau. Sekarang dimatikan oleh Allah baru nyesel-nyesel. Begitu udah wafat baru
dia terbangun. Makanya benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia semuanya tidur. Dia akan terbangun ketika dia sudah mati. Sekarang tuh manusia tuh ibarat dikasih dua mobil. Satu mobil anak kecil dikasih dua mobil mainan, mobil beneran. Anak kecil pasti milih mobil mainan. Kenapa? Dia nggak tahu. Tapi begitu dia beranjak 20 tahun usianya jadi 25 tahun, yang dulunya 5 tahun jadi 20 tambah 20 jadi 25, dia akan mengerti. Ya, mobil mainan gak ada harganya. Dia akan campakkan mobil mainan, dia fokus ke mobil beneran. Hidup kita di sini Allah berikan clue. Cluenya apa? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Sesungguhnya dunia ini adalah la'ibun. Apa arti la'ibun? La'ib, permainan. Kita ini lagi main-main. Ada yang main-mainnya dikasih properti. Nih kamu punya properti, punya mobil. Ada yang main-mainnya dikasih punya jodoh, punya ini. Semua lagi bermain. Tentu dengan aturan Allah, karena Allah adalah yang punya aturan main. Peraturan dari game ini Allah yang punya. Makanya jangan ada yang ngelanggar aturan. Udah nurut aja sama Allah. Kita lagi berproses mau berpulang jemaah. Sesekali itu kadang merem gini. Mikir besok kalau sendiri gimana. Kalau di alam kubur anak kita yang selama ini membersamai besok akan tiada. Istri kita yang bilang, "Babe, aku cinta sama kamu sampai mati." Besok ketika kita mati gak ada lagi yang mau menemani, sendiri. Saya sendiri, jamaah sendiri, kita semua sendiri. Gak ada yang setia menemani kecuali sabda Nabi satu. Amal salih. A'malu salihan. Cari circle yang baik. Support system yang baik. Di mana cari support system yang baik? 3 kata Imam Syafi'i. Masjid, majelis ilmu, kumpul sama orang salih. Ya tapi kalau kadang majelis ilmu isinya tempat ghibah, itu gimana? Kata Imam Malik, majelis ilmu itu 3. Menambah wibawa, menambah kekhusyuan sebagai hamba, dan menambah amal salih. Jadi kalau ada majelis ilmu kok isinya ghibah, maka sebenarnya bukan majelis ilmu, tapi boleh jadi itu majelis ghibah. Jangan dikasih waktu dan jangan dikasih ruang untuk syaitan mengizinkan kita datang ke majelis ilmu niatnya cari ilmu tapi ujung-ujungnya malah ghibah. Apalagi yang digibahkan itu saudara sesama muslim. Jangan deh. Jangan kasih izin hati ini untuk membenci siapapun. Jangan kasih izin hati ini untuk dengki terhadap apapun. Jangan kasih izin hati ini untuk melukai siapapun. Jangan kasih izin hati ini untuk gak suka kepada saudara sama muslim. Hati ini tuh kalau bisa bersihin mulai sekarang. Supaya besok pas kita pulang ke pangkuan Allah tuh hati kita udah qalbun salim. Hatinya tuh udah bersih. Kita emang dilukain tapi ya udah kita maafin. Kita emang habis dikhianatin tapi udah kita maafin. Kita emang habis dihancurkan nama kita sehancur-hancurnya tapi udah maafin aja. Bawa pulang hati yang bersih. Susah Ustadz, memang jamaah. Ngomong tuh kan gampang banget ya. Apalagi ngomong kayak barusan gitu. Wah gampang banget. Maafin. Jangan benci sama siapapun. Emang susah jemaah. Makanya kan hadiahnya syurganya Allah kalau bisa maafin. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kamu maafin orang, aku mengampuni dosa-dosamu. Dan kamu gak suka, kalau aku mengampuni dosa-dosamu, pasti kamu suka. Makanya maafin orang lain. Yuk bersihin hati, jaga hati kita. Di hati jangan ada siapapun kecuali Allah. Yang melukai kalau memang dia harus menjauh ya menjauhlah. Ataupun kalau dia masih merapat mendekat kitanya yang menjauh pun juga boleh. Apakah itu memutus silaturahmi Ustadz? Menjauh dari orang yang toksik? Tidak. Allah berfirman wa'arid anil jahilin. Al-Quran surah Al-A'raf 199. Dan Allah berfirman juga
wasbir nafsaka ma'alladzin wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kamu sabar ala ma yaqulun, atas ucapan-ucapan toksik dari mereka. Wahjurhum, dan jangan perdulikan mereka. Hajran jamila, abaikan mereka tapi dengan cara yang baik. Jadi apakah kalau ada orang yang toksik kita menjauh dari mereka itu memutus silaturahim? Jawabannya tidak. Bahkan anjuran Al-Quran untuk wa'arid anil jahilin, Al-A'raf 199, untuk menjauh dari circle-circle yang toksik. Semoga dengan menjaga diri, menjaga hati, semuanya lebih terjaga. Dia terjaga supaya enggak menyakiti kita, kita terjaga supaya tidak tersakiti lagi. Barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang lagi berpuasa. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, perkenankan hajat kami satu persatu, ampunkan dosa-dosa kami, pantaskan kami menjadi penghuni syurgamu, jauhkan kami dari nerakamu, mudahkan mata ini mudah menangis ya Rabb, tangan ini mudah berbuat baik ya Allah, kaki ini mudah melangkah ke tempat yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan hari-hari kami penuh dengan kebaikan, hidup kami penuh dengan kebermanfaatan, waktu-waktu kami semuanya kami pakai di dalam ketakwaan. Kirim sahabat-sahabat terbaik untuk menemani pulangnya kami kepadamu ya Allah. Kirim sahabat terbaik agar kami terus bisa menjaga istiqomah dalam hijrah ya Allah. Kirimkan sahabat-sahabat terbaik agar kami mampu bergandengan tangan sampai syurgamu kelak ya Allah. Wah ya Allah, kami tahu kami banyak keliru, banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah. Dan Engkau sebaik-baik Maha Pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahi pasangan yang belum memiliki pasangan, anugerahi keturunan yang belum punya keturunan, anugerahi ya Allah bisa berhaji berumrah beliau-beliau yang belum berhaji berumrah. Karuniai kami yang sudah pernah haji berumrah bisa lagi ya Allah memberangkatkan orang-orang untuk berhaji dan berumrah ya Allah. Kami bisa memberangkatkan mereka yang kami cintai ya Allah. Izinkan kami punya iman yang istiqomah. Wafatkan kami semua dalam keadaan mati syahid, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat di tanah suci Makkah atau wafat di tanah suci Madinah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat sudah membersamai, memberi waktu luangnya yang begitu hebatnya di sore ini. Mudah-mudahan jadi jariah buat semua. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Siapapun boleh bergabung dan siapapun boleh keluar dari grup tanpa harus izin terlebih dahulu. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman yang mau ikut andil dalam membangun masjid, membangun pondok pesantren dan sekolah hafiz Quran yang santrinya sudah ada 11 santri. Angkatan kedua sudah inden 2 orang. Teman-teman juga bisa daftarkan langsung ke sekolah hafiz Quran MAF. Infonya ada di IG. Begitu ya teman-teman. Ibu mohon diinfokan ya. Kita sudah buka inden untuk sekolah hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih angkatan kedua. Di tahun depan 2024-2025 kelasnya sudah dibangun, insya Allah siap jadi bulan Oktober. Masjidnya insya Allah juga akan jadi di akhir tahun ini, insya Allah lantai 2 dalamnya insya Allah akan jadi, akan dimanfaatkan. Jadi besok insya Allah biiznillah kita akan bareng-bareng untuk sama-sama punya jariah di sana. Ditengokin amal jariahnya, infonya ada di IG, dicek aja sekolah hafiz Quran MAF, itu di sana jamaah. Sudah ada yang inden 2 orang. Sudah ada yang inden 2 orang untuk angkatan tahun depan. Insya Allah kita akan terus dan terus mempersiapkan yang terbaik untuk generasi para penghafal Al-Quran. Jangan lupa
ditengok amal jariahnya. Untuk Senin depan saya mohon izin karena kami masih ada di Denpasar Bali, ada kajian di Denpasar Bali dari 16 sampai 22 Agustus besok. Kemungkinan jadi kami baru bisa di Senin berikutnya kalau masih hidup. Begitu ya teman-teman. Sehat semua. Selamat berbuka puasa. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat mas, barokah terus, semoga Allah beres urusannya mas, barokah. Bunda, barakallah.